yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produk kita itu bisa muncul ke atas saat iklan. Nah, pertama yaitu adalah kesehatan toko kalian. Nah, ini juga saya baru tahu teman-teman ya. Ini saya baru tahu waktu kemarin Zoom meeting sama tim Shopee. Jadi ternyata kesehatan toko itu sangat mempengaruhi produk kita bisa muncul ke atas atau enggaknya teman-teman. Halo semuanya, selamat datang kembali di video series cara dropship di Shopee part ke-7. Oke, jadi di video part ke-6 kemarin ya, kita udah ngebahas tentang cara memperbagus tampilan toko kita dibandingkan dengan punyanya supplier. Nah, di video part ke-7 kali ini, kita akan ngebahas tentang cara iklan produk dropship di Shopee. Jadi video iklan kali ini tuh agak beda teman-teman ya sama video yang kemarin. Karena video iklan kali ini itu ngebahas spesifik tentang produk dropship. Kalau untuk video iklan yang kemarin-kemarin ya, yang sudah pernah saya buat di channel ini, itu untuk semua seller ya. Jadi bisa dipraktekkan untuk semua seller, entah itu reseller, entah itu distributor, entah itu supplier ya, entah itu produsen, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan fokus untuk iklan produk dropship ya. Nah, di sini pertama-tama saya akan jelaskan dulu poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini. Di sini nanti ada 4 poin. Poin yang pertama kita akan ngebahas tentang hal-hal yang perlu disiapkan sebelum iklan. Terus poin yang kedua kita akan ngebahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produk kita itu bisa muncul ke atas dengan iklan kata kunci. Terus poin yang ketiga kita akan ngebahas tentang mengombinasikan fitur iklan Shopee dengan fitur AdSpy di data pinter. Jadi nanti saya akan jelaskan gimana cara mengombinasikan kedua fitur itu ya. Dan nanti hasilnya insya Allah bakalan powerful. Dan poin yang terakhir atau poin yang keempat kita akan ngebahas tentang harga bid yang ideal saat kita itu iklan produk dropship. Dan bukan hanya harga bid, tapi juga saya akan jelaskan tipe pencocokan yang bagus saat kita itu iklan produk dropship. Dan bukan hanya bid dan juga tipe pencocokan aja, tapi juga tentang berapa sih minimal top up untuk kita itu mau ngiklanin produk dropship ya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke poin yang pertama ya. Let's go. Nah, di sini persiapan yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian itu iklan. Di sini ada 2 ya yang perlu kalian perhatikan, yaitu adalah tampilan produk dan juga tampilan toko. Kita bahas tampilan produk dulu. Untuk tampilan produk sendiri ini, teman-teman harus perhatikan beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu adalah judul produk. Nah, judul produk ini teman-teman itu ternyata ada hubungannya dengan kata kunci yang mau kita pasang saat iklan. Jadi gini, misalnya ya, kata kunci yang kalian pilih nih ya, waktu kalian mau iklan, itu kalau misalnya kata kuncinya masih relevan dengan judul produk kita, maka kemungkinan besar produk kita itu bisa muncul ke atas teman-teman. Jadi kalau bisa itu kata kunci yang kita pilih saat iklan itu masih relevan ya dengan judul produk kita. Dan ini saya dapatkan waktu kemarin trainer sama orang Shopee teman-teman. Jadi itu ya, judul produk itu penting banget. Selanjutnya adalah deskripsi produk. Nah, deskripsi produk ini teman-teman ya, intinya itu kalian harus memasukkan deskripsi produk kalian lebih spesifik ya tentang produknya. Jangan isi deskripsi produk kalian itu dengan kata-kata yang membuat customer itu tidak nyaman. Kayak misalnya tidak boleh retur, terus juga kalau misalnya pesan udah nggak boleh cancel dan lain sebagainya. Nah, itu membuat customer itu tidak nyaman beli di produk kalian ya, karena ada penekanan. Nah, selanjutnya adalah foto produk. Nah, kalau foto produk ini teman-teman ya, kemarin udah kita bahas ya waktu di video part kelima ya. Kita udah ngebahas tuh waktu upload produk. Jadi teman-teman yang belum nonton part kelimanya, teman-teman bisa tonton aja, klik di pojok kanan atas ya. Karena di sana udah kita bahas lebih detail tentang foto produk. Nah, selain foto produk, selanjutnya itu adalah ulasan ya yang perlu kalian perhatikan. Jadi ulasan ini tuh lumayan penting teman-teman ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada produk yang nggak ada ulasannya, tapi kita coba iklanin, itu masih terjual teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau misalnya teman-teman itu produknya masih belum ada ulasannya ya. Teman-teman tes aja dulu iklannya itu ya. Nanti kalau misalnya produk teman-teman itu bagus, insya Allah bakalan dapat penjualan teman-teman, walaupun produk kalian nggak ada ulasannya. Oke? Nah, jadi itu dari faktor-faktor yang perlu kalian perhatikan di tampilan produk ya. Sekarang kita akan ngebahas tentang di tampilan toko nih. Di tampilan toko ini itu kayak misalnya logo, banner, terus juga header ya, dan juga kategori. Nah, untuk tampilan toko sendiri juga udah kita bahas ya di video part ke-6 kemarin teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa itu tonton video part pertama sampai sekarang teman-teman ya, karena materinya itu udah saya susun lengkap banget ya, mulai dari materi basic sampai advance. Nah, untuk linknya sendiri teman-teman ya bisa klik aja di pojok kanan atas. Oke, untuk playlist series dropship ini. Jadi itu ya tadi ya perlu kalian perhatikan, yaitu tampilan produk dan juga tampilan toko. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua nih, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produk kita itu bisa muncul ke atas saat iklan.
Capek banget. Pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari Commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi Commerce sekarang juga. Nah, pertama yaitu adalah kesehatan toko kalian. Nah, ini juga saya baru tahu teman-teman ya. Ini saya baru tahu waktu kemarin Zoom meeting sama tim Shopee. Jadi ternyata kesehatan toko itu sangat mempengaruhi produk kita bisa muncul ke atas atau enggaknya teman-teman. Jadi kalau misalnya gitu ya, kesehatan toko kalian itu jelek ya atau buruk, kayak misalnya kalian itu sering kena poin gitu ya, toko kalian kayak sering ngebantalin pesanan, terus juga sering terlambat dalam pengiriman. Nah, itu juga bakalan mempengaruhi produk kalian itu bisa muncul ke atas atau enggak teman-teman. Karena kesehatan toko kalian bakalan terganggu gitu ya, bakalan buruk. Jadi kesehatan toko ini teman-teman harus perhatikan bener-bener ya. Jangan sampai kesehatan toko kalian itu sampai buruk, karena nanti bakalan susah produk kalian itu bisa muncul ke atas. Nah, selain kesehatan toko, ya ada lagi yaitu adalah jumlah klik produk kita. Jadi saat kita iklan, dan kalau misalnya banyak orang yang klik produk kita, maka kemungkinan besar produk kita bisa muncul ke atas. Nah, selanjutnya adalah jumlah konversi produk kita. Buat teman-teman yang belum tahu, konversi itu adalah jumlah klik dibagi dengan jumlah orang yang beli ya. Jadi kalau misalnya tinggi jumlah konversi kalian, maka kemungkinan besar produk kalian bisa muncul ke atas. Nah, untuk berapa sih ideal persentase jumlah konversi di produk kita itu? Kalau menurut datanya Shopee, minimal 2% teman-teman ya konversi kalian itu. Jadi kalau misalnya 2% itu udah dikategorikan nilai konversi di produk kalian itu bagus, oke? Nah, selanjutnya itu juga berpengaruh untuk bisa muncul ke atas adalah rating di produk kita ya. Jadi minimal rating yang harus di produk kalian itu kalau paling enggak 4,5 ya minimal ya. Kalau bisa ya 4,9 teman-teman ya. Karena semakin bagus rating produk kalian, maka kemungkinan besar juga produk kalian bisa muncul ke atas. Dan tentu saja teman-teman ya, ngomongin tentang produk kita bisa muncul ke atas dengan iklan adalah harga bid ya faktornya. Nah, harga bid ini mungkin berlaku hanya 50% atau mungkin nggak sampai 50% teman-teman ya, karena masih ada faktor-faktor yang di atas tadi. Walaupun kalian pasang harga bidnya nggak begitu mahal, tapi kalau misalnya faktor-faktor kayak judul, kesehatan toko, jumlah klik produk kalian, konversi produk kalian itu bagus, maka walaupun kalian harga bidnya rendah, kemungkinan besar produk kalian masih bisa muncul ke atas teman-teman. Jadi itu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi produk kita bisa muncul ke atas atau enggaknya dengan iklan. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah mengkombinasikan iklan kata kunci kita dengan fitur di data pintar yaitu AdSpy. Oke, mungkin langsung aja ya saya kasih tunjuk ke kalian di Shopee Seller Center-nya. Oke, let's go. Nah, di sini teman-teman ya, pertama-tama kalian ke Shopee Seller Center kalian dulu ya. Dan kita akan klik ini, iklan Shopee. Ini adalah produk yang nanti kita akan iklanin teman-teman ya. Ini produk kemarin yang udah kita upload ya. Jadi nanti sekarang kita akan coba tes untuk iklan. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Ini teman-teman tinggal klik ini aja buat iklan baru ya. Dan klik iklan pencarian. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah dan ini kita tinggal tambahkan produk ya. Nah, ini produknya kemarin yang udah kita upload ya. Kita klik konfirmasi. Nah, di sini teman-teman untuk pilihan otomatis, teman-teman di sini bisa nonaktifkan atau bisa aktifkan ya, terserah teman-teman. Kalau saya sendiri biasanya saya nonaktifkan kalau modal iklan saya itu terbatas ya. Jadi di sini kan kita katakanlah modal kita terbatas ya, budget kita iklannya katakanlah cuma 200.000. Jadi ini kita nonaktifkan aja iklan otomatisnya. Terus kita klik ini. Nah, ini kita checklist dulu semuanya dan kita klik hapus massal dulu ya. Dan kita klik ini sekarang. Nah, di sini udah muncul ke tampilan fitur iklanku Shopee ya. Sekarang kita akan masuk ke data pinter teman-teman ya. Teman-teman untuk masuk ke data pinternya bisa klik link deskripsi atau di pin komen ya. Untuk cara daftarnya sendiri teman-teman ya, bisa langsung aja klik di pojok kanan atas untuk videonya ya, cara daftar data pintar. Karena ini berbayar teman-teman ya. Tapi walaupun berbayar, fitur-fiturnya sangat luar biasa. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke AdSpy ya. Jadi kita pakai fitur data pintar AdSpy untuk mengetahui kata kunci yang dipakai sama kompetitor kita. Nah, setelah masuk ke AdSpy, sekarang kita lihat dulu di sini ya produk kita untuk judulnya. Jadi kita akan riset dulu memakai kata kunci utama. Nah, di sini produknya itu adalah kaos oversize wanita bedwing lengan pendek polos ya. Nah, kata kunci utamanya yaitu kayak misalnya kaos wanita gitu teman-teman ya, kaos oversize, kaos bedwing dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan riset satu persatu di fitur data pintar ini. Jadi kita tinggal search aja di sini katakanlah ya kaos wanita nih teman-teman. Kan kita enter. Nah, setelah itu bakalan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini scroll ke bawah.
dan kalian klik sortir, kalian klik yang ini teman-teman, penjualan ya. Kenapa kita pilih penjualan? Karena nanti yang akan terfilter itu adalah produk-produk yang dapat penjualan terbanyak dengan kata kuncinya teman-teman ya. Nah di sini kata kuncinya ya, ada kata kunci kaos polos oversize yang dipakai produk ini ya, ada kaos wanita dan lain sebagainya. Sini kita pasang aja teman-teman ya, kayak contohnya yang ini ya, 3 kata kunci ini kita pasang di iklan kita. Nah sekarang kita tinggal enter aja di sini, terus kita klik tambah teman-teman ya, tambah. Nah sekarang kita riset lagi nih di data pintar. Coba kita scroll ke bawah teman-teman ya. Jadi ini adalah kata kunci yang digunakan sama kompetitor kita dan ngasilin penjualan teman-teman ya. Jadi ini kita pakai. Kenapa kita pakai? Supaya nanti berharapnya kita itu kalau misalnya kita pakainya di produk kita, mudah-mudahan bisa dapat penjualan juga gitu ya. Nah di sini ada banyak banget ya yang pakai kaos wanita teman-teman ya. Jadi teman-teman pilih aja kata kunci yang masih berhubungan dengan produk kalian atau judul kalian ya. Kayak contohnya ini tadi, kaos polos oversize ya. Nah coba ya kita riset lagi teman-teman ya kata kunci utamanya, yaitu kaos oversize ini ya. Nah kita tinggal enter aja. Nah selanjutnya kita scroll ke bawah dulu, kita sortir ya ke penjualan. Nah bakalan muncul di sini banyak banget kaos oversize wanita kaos ya. Ini kita coba pakai teman-teman ya. Berharap nanti di produk kita juga dapat penjualan ya. Nah ini kita klik tambah sekarang. Oke, kita riset seperti itu teman-teman ya. Intinya teman-teman ketik dulu aja ya kata kunci utamanya. Selanjutnya teman-teman sortir di sini penjualan dan teman-teman pilih pilih kata kunci yang masih relevan dengan produk kalian ya. Kayak contohnya ini oversize wanita kaos, ini juga ya kaos oversize. Lalu nanti kalian tinggal pasang aja di sini di iklan kalian ya. Oke, seperti itu. Di sini saya akan tambahkan dulu ya satu persatu untuk kata kunci utamanya ya. Tadi kayak misalnya kaos oversize, nanti saya akan juga riset kaos Batwing ya, terus juga kaos lengan pendek, kaos polos ya di data pintar ini. Oke, jadi ini saya skip dulu ya videonya ya. Oke, nah di sini saya sudah tambahkan kata kuncinya ya. Di sini sudah terkumpul sekitar 6 teman-teman ya, 6 kata kunci. Nah, di sini sebagai tips juga teman-teman ya, saat kalian itu memasang kata kunci, jangan banyak-banyak ya, maksimal itu 10. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti itu kalian masang kata kunci banyak, maka saldo iklan kalian itu bakalan cepat habis teman-teman ya. Jadi kalau bisa fokus aja dulu ke 6 teman-teman ya. Nanti setelah 6 ini kita tes, nanti kan kita evaluasi tuh. Nah, kalau nanti ada yang ngasilin dan juga ada yang nggak ngasilin, kita tinggal hapus aja, terus kita tambahkan kata kunci baru teman-teman ya. Jadi kalian cukup untuk ngetes iklan itu adalah 6 aja teman-teman ya, jangan banyak-banyak. Dan bukan hanya kata kunci aja, tapi juga produk ya. Jadi produk yang mau kalian iklankan itu kalau bisa minimal 2 dan maksimal itu 5 teman-teman ya, jangan banyak-banyak. Nanti itu juga bisa mempengaruhi saldo iklan kalian bakalan cepat habis. Oke, nah ini kalau misalnya udah teman-teman ya, jadi kita udah riset kata kunci utamanya di fitur SP Data Pintar ini ya, di SP Data Pintar, dan kita udah pilihin semuanya yang masih relevan dengan produk kita ya. Nah selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir nih, yaitu tentang harga bid ya. Nah harga bid ini teman-teman, kalau saran saya ya, harga bid rekomendasinya kan mahal-mahal tuh ya, ada yang sampai 2.000, ada yang bahkan sampai 6.000 ya, ini 11.000 ya teman-teman, 12.000 dan masih banyak lainnya. Di sini teman-teman untuk awal-awal kalian pasang aja dulu 300 teman-teman semuanya. Jadi pasang dulu semuanya itu 300 teman-teman ya per kliknya. Nah setelah ini, kenapa kita pasang 300? Ini untuk ngetes dulu ya. Jadi hari pertama ini kalian aktifkan iklan kalian pasang bid 300. Terus hari besoknya kalian cek apakah udah ada yang lihat dan juga ada yang klik. Kalau misalnya nggak ada yang lihat dan nggak ada yang klik, baru kalian naikkan nih harga bidnya menjadi 400 gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak ada yang lihat dan juga nggak ada yang klik, kalian naikkan lagi jadi 500 per klik sampai ada yang lihat sampai ada yang klik teman-teman ya. Harga bidnya itu di stop. Biasanya sih di sekitar 500-an biasanya udah ada yang lihat dan juga ada yang klik. Bahkan kalau beruntung ada yang beli juga saat kita harga bidnya kita pasang 500 per klik teman-teman. Jadi itu ya kita tes dulu dari yang paling kecil dulu harga bidnya. Setelah itu nanti kalau misalnya nggak ada perubahan, kita naikkan sampai ada perubahan teman-teman. Seperti itu ya harga bid sebagai tipsnya. Nah selanjutnya selain harga bid, selanjutnya adalah tipe pencocokannya teman-teman ya. Di sini ada tipe pencocokannya ada 2, yaitu adalah luas dan juga spesifik. Sebagai tips, pertama-tama kalian pilih dulu yang pencocokan spesifik ya. Kenapa? Karena spesifik itu lebih tertarget ya. Tapi kalau misalnya nanti di spesifik itu nggak ada hasil, teman-teman bisa rubah ke luas, oke? Jadi kalau awal-awal saya saranin ke spesifik dulu.
Nanti cepet-cepet nggak ada hasil, pindah ke luas. Itu ya tipe pencocokan. Nah kalau udah, kita tinggal klik konfirmasi dan ini. Nah selanjutnya setelah seperti ini, kita tinggal klik ini aja ya, aktifkan iklan. Nah maka di sini kita disuruh top up teman-teman ya, isi. Nah terus ini tidak terima kasih. Nah selanjutnya di sini kita disuruh top up teman-teman ya, top up saldo iklan kita. Nah berapa sih budget ideal untuk top up iklan produk dropship ya? Nah saran saya teman-teman ya, minimal itu adalah 100.000 ya yang kalian harus top up. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kita itu iklannya top upnya cuma 25.000 gitu ya katakanlah, biasanya data yang didapatkan itu nggak akurat teman-teman. Jadi saran saya teman-teman harus top up 100.000 ya teman-teman ya untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, karena selain iklan ini nanti kita harus evaluasi ya. Untuk evaluasi sendiri sudah saya jelaskan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dijelaskan lagi, silahkan aja komen di bawah ya. Oke, jadi seperti itu tadi teman-teman ya untuk video kali ini ya. Tadi sudah kita jelaskan 4 poin, yaitu mulai dari persiapan sebelum iklan sampai pemasangan harga bid, pencocokan, dan juga minimal top up ya. Dan mudah-mudahan video iklan kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu penjualan iklan di toko kalian ya. Terima kasih, bye.